Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Maulidia, Naili Aridah, dan Shalwa. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Profesi dan Profesionalisme Guru. Profesi guru. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalani suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan, khususnya bagi profesi tersebut. Menurut Jam'an Satori, profesi mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Standar untuk kerja, 2. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab, 3. Organisasi profesi, 4. Etika dan kode etik profesi, 5. Sistem imbalan, dan yang terakhir ke-6, pengakuan dari masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Tafsir mengemukakan kriteria atau syarat sebuah pekerjaan yang bisa disebut profesi adalah: yang pertama, profesi harus memiliki suatu keahlian khusus. Yang kedua, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, profesi diperuntukkan bagi masyarakat. Yang kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. Yang ketujuh, profesi memiliki kode etik. Yang kedelapan, profesi memiliki klien yang jelas. Yang kesembilan, profesi memiliki organisasi profesi. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Syarat profesi guru, yaitu yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai guru pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu kualifikasi akademik sebagaimana dari nomor 1 tadi, yaitu minimal tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Yang keempat, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu dalam konteks suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Aspek-aspek kompetensi guru profesional. Kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran, kompetensi kepribadian, kemampuan kepribadian, kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi, dan yang terakhir kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang usaha meningkatkan proses dan hasil belajar. Jadi, di sini menurut Nana Sujana, untuk keperluan menganalisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat dituangkan dalam 4 kemampuan, yaitu yang pertama, merencanakan program belajar mengajar.
Jadi sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut dan menguasai secara teoritis ataupun praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan ini merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Yang kedua yaitu menguasai bahan pelajaran. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh karakteristik guru dan siswa, bahan pelajaran, ataupun aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Jadi di sini terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan yang diajarkan oleh guru, makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Yang ketiga, melaksanakan dan memimpin mengelola proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam tahap pertama tadi. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat. Apakah kegiatan mengajar dihentikan atau diubah metodenya atau mengulang kembali pelajaran yang lalu, yaitu disesuaikan dengan karakteristik siswa atau kondisi yang ada saat itu. Yang terakhir yaitu menilai kemajuan proses belajar mengajar. Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik penilaian secara iluminatif observatif, yaitu yang dilakukan dengan pengamatan terus-menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan ada juga yang namanya penilaian secara struktural objektif, yaitu yang berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu sistem pembinaan profesionalisme. Karakteristik seorang pendidik ataupun guru selain berkepribadian juga diharapkan dapat mewujudkan perilaku mengajar yang tepat. Karakteristik yang diharapkan untuk pembina sikap profesionalisme adalah yang pertama, memiliki minat yang besar terhadap pelajaran dan mata pelajaran. Hal ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan karena apabila pendidik saja tidak berminat dengan mata pelajaran yang diajarkan, bagaimana ia bisa membuat pembelajaran menjadi efektif dan profesional untuk peserta didik yang diajarkan. Yang kedua, memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati yang tepat serta membuat kontak dengan kelompoknya secara tepat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena bila dapat menyesuaikan kepribadian dan suasana hati peserta didik, maka pembelajaran akan lebih bernilai dan bisa jadi mengesankan. Yang ketiga, memiliki kesabaran, sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar. Dalam setiap profesi pasti terdapat berbagai rintangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya, terutama saat menjadi guru. Yang keempat, memiliki pemikiran yang imajinatif atau konseptual dan praktis dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih dapat diaplikasikan dalam jangka panjang. Yang kelima, memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidangnya, baik isi maupun metode. Untuk mengajarkan suatu ilmu, tentu pengajar perlu memiliki kualifikasi yang memadai agar tidak tersebar informasi yang salah. Terakhir, memiliki sikap terbuka, luas, dan eksperimental dalam metode dan teknik. Yang terakhir, pengaruh profesionalisme guru terhadap hasil belajar. Perubahan yang dicapai karena profesionalisme guru di sini dapat berbentuk kecakapan, tingkah laku, ataupun kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Pengaruh profesionalisme dengan hasil belajar siswa adalah yang pertama, keberadaan guru dalam kelas adalah sebagai manajer bidang studi, yaitu orang yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa di sekolah. Selanjutnya, yang kedua, guru di sekolah menentukan keberhasilan siswa. Oleh karena itu, apabila siswa belum berhasil, maka guru perlu mengadakan remedial atau bimbingan pelajar. Karena guru yang mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Itu ialah guru yang profesional. Pengaruh profesionalisme guru yang dilaksanakan dengan baik akan mendorong hasil belajar siswa jadi lebih baik.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.